Halo kawan dan kerabat di mana saja Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menemui Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan kawan, pada edisi hari ini, kita akan belajar juga merenungkan tentang beberapa perkataan Yesus atau firman Tuhan Yesus sendiri yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Dan kali ini saya kutip dari Matius pasal 11 ayat yang ke-29 dan 30 yang demikian bunyinya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Singkat saja, ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang kita sudah bicarakan dalam episode yang lalu, yaitu panggilan Yesus yang mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan ini kelanjutannya. Nah, kita kembali untuk sedikit pahami konteksnya ya. Jadi, ini kata-kata penuh ilustrasi ya. Jadi ini sangat simbolik apa yang diberikan oleh Tuhan ini dengan kalimat-kalimat yang diucapkan tadi, yaitu pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan kelegaan. Terutama soal kuk ya. Jadi begini, kita bayangkan ya, kalau kita sebut kuk yang dipasang ya, tentu saja semua orang akan membayangkan tentang misalnya ada dua lembu ya, yang sama-sama mendapatkan tugas untuk menarik pedati atau menarik gerobak, dan gerobak itu adalah gerobak yang berisi beban material apa saja. Jadi dua lembu atau sapi ini, mengapa harus dua? Karena kalau satu saja kemungkinan tidak cukup. Energinya tidak cukup kuat untuk menarik kalau beban itu berat ya, beban material itu berat. Jadi dipakailah dua. Nah, dua ini kan akan tidak seirama pasti, apalagi hewan ya. Jadi harus dipasang apa yang disebut kuk, itu semacam kayu yang menghubungkan kedua lembu ini. Jadi kayu yang ada ininya, cantolannya yang mengaitkannya ke leher dari kedua lembu itu. Dan kayu itu atau papan itu tentu saja mereka tidak bisa menggerak-gerakannya. Nah, kemudian pada kuk ini yang disebut kuk, jadi kayu itu disebut kuk, dan pada kuk itu dikaitkan kayu lagi untuk menarik atau apa saja untuk menarik gerobak atau gerobak yang berisi beban itu. Kemudian oleh pengendalinya atau pemiliknya ya diarahkan untuk berjalan menarik beban yang sudah terisi itu. Itu yang kita lihat misalnya pada pedati-pedati yang kita tahu, yang kadang-kadang juga di sawah dipakai dua hewan semacam itu, dipasang kuk dan menarik beban atau mengerjakan sesuatu yang punya beban yang berat. Nah, jadi ini ilustrasi yang dipakai Yesus untuk menjelaskan tentang apa yang ia maksudkan, yang dia mau jelaskan kepada audiensnya pada saat itu. Nah, kita sudah tahu dari episode yang lalu, Yesus ini sedang berbicara kepada pertama-tama ke-12 muridnya yang sudah disiapkan atau sedang disiapkan untuk meneruskan pekerjaan Yesus sendiri nanti setelah Yesus tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tapi juga bersamaan dengan itu ada sejumlah besar orang yang kita sebut juga sebagai pengikut-pengikut Yesus yang selalu datang mendengarkan Yesus, melihat Yesus, mau menerima pengajarannya, menerima pertolongannya, dan mendapatkan satu pelayanan yang tidak pernah sebelumnya mereka alami. Termasuk penyembuhan dari penyakit dan sebagainya. Jadi paling sedikit ini dua kelompok orang, kelompok kecil dan kelompok yang lebih besar ini, yang merupakan target atau sasaran dari panggilan Yesus
Dan kali ini bentuknya adalah sebuah perintah. Nah, jadi inilah yang akan kita lihat. Nah, sekarang kita coba menganalisis sedikit dulu soal dua lembu atau hewan yang penarik gerobak dan juga yang dipasangkan kuk itu. Kalau kita lihat ini semua merupakan simbol-simbol. Misalnya, dua lembu itu yang dipakai bersama-sama adalah hewan-hewan yang memang dipakai untuk menarik beban. Dan mereka kalau satu tidak cukup maka harus dua. Jadi mereka karena dua harus bekerja bersama dengan seirama, bekerja bersama-sama. Kemudian beban ini ditarik. Nah, karena ditarik dia akan sedikit lebih ringan walaupun beban itu memang berat. Kemudian dipasangkan kuk supaya kedua lembu ini seirama dan menarik beban itu bersama-sama. Akhirnya beban itu akan terasa lebih ringan dan bisa dibawa sampai ke tujuan. Sekarang kalau kita melihat bahwa kalau gambaran ini dipakai oleh Yesus, untuk ilustrasi ini dipakai oleh Yesus untuk mengatakan sesuatu kepada kelompok 12 murid dan juga orang-orang atau para pengikut Yesus pada saat itu. Nah, sekarang kita bertanya, apa maknanya dan apa pesan yang timbul dari apa yang dikatakan di firman Yesus atau perkataan Yesus semacam ini? Nah, begini. Jadi kita sudah berbicara pada waktu yang lalu tentang hadirnya kerajaan Allah di bumi ini. Dan Yesus sendiri adalah rajanya dan kerajaan Allah itu dilihat, dipahami di dalam diri Yesus. Perkataannya, pengajarannya, sikapnya, dan seluruh kehidupannya, apa saja yang ia buat. Jadi kerajaan Allah itu menunjukkan bahwa satu kerajaan yang dikehendaki Allah, yang kekuasaannya diberikan kepada Yesus, dan contohnya dapat dilihat dalam kehidupan Yesus. Dan inilah kerajaan yang harus dikembangkan, diperluas terus-menerus, menembusi segala zaman, dan pekerjaan yang berat ini dan mulia ini harus dikerjakan oleh mereka yang telah mengambil keputusan, telah ditunjuk, dipanggil oleh Yesus, dan sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima panggilan untuk masuk di dalam pekerjaan, memikul pekerjaan yang berat ini. Jadi pengeluasan atau pelebaran kerajaan Allah ini, kerajaan rohani, kerajaan kebenaran yang dari Allah ini, harus dilakukan oleh mereka-mereka yang benar-benar telah mengambil keputusan dengan kesediaan, dengan sukacitanya sendiri untuk menjadi murid-murid Yesus, menjadi para pengikut Yesus, atau apapun istilah yang mau dipakai. Murid Yesus bisa, pengikut Yesus bisa, para pelayan Yesus bisa, para hamba-hamba Yesus bisa, atau bahkan dikatakan sebagai sahabat Yesus. Ini semua istilah-istilah yang ada, yang pernah dijelaskan di dalam kitab suci, dalam Alkitab. Jadi, apapun sebutan atau predikat yang dikenakan, tapi intinya adalah orang-orang yang telah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menjadi pengikutnya untuk melakukan apapun yang ia mau, terutama dalam tugas pelebaran kerajaan Allah. Nah, jadi inilah beban. Jadi beban ini atau pekerjaan ini atau tanggung jawab ini atau tugas ini atau kewajiban ini harus dilakukan. Nah, inilah muatannya atau inilah bebannya yang harus dipikul atau ditarik oleh orang-orang yang sudah masuk ke dalam kerajaan Allah sebagai murid-murid Yesus, sebagai hamba Yesus dan seterusnya. Nah, jadi mereka ini harus bekerja bersama-sama. Kalau satu orang, dua orang, tiga orang tidak cukup. Maka mereka harus bekerja bersama-sama. Nah, untuk bekerja bersama-sama itulah maka kuk ini dibutuhkan. Jadi ada satu instrumen ya yang diberikan oleh Yesus sendiri yang dipasangkan supaya mereka itu merasa sebeban, sepanggilan, sepenanggungan, dan mereka itu bersama bekerja dengan seirama dalam tujuan yang sama, dengan cara-cara yang mungkin sama juga untuk bisa melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, supaya beban atau pekerjaan besar pelebaran kerajaan Allah ini jalan. Nah, seperti itu.
Jadi itu yang dimaksudkan, dan Yesus sendiri yang akan menjadi pengarah, menjadi driver yang akan menunjukkan yang sudah Dia berikan pengertian itu kepada setiap pengikut Yesus Kristus. Nah, sekarang kita perhatikan apa yang Yesus katakan ini. Sekarang Dia berikan perintah, pikulah kuk, tanpa kuk yang mempersatukan kalian, tanpa kuk yang membuat sebagai instrumen yang membuat kalian bisa seirama, bisa sepenanggungan, bisa satu beban, bisa satu kasih, bisa satu tanggung jawab. Tanpa itu, kalian tidak bisa melakukan pekerjaan atau beban pelebaran kerajaan Allah yang cukup besar dan istimewa ini. Nah, jadi Yesus katakan, pikulah kuk itu. Terimalah instrumen-instrumen yang mempersatukan itu untuk membuat sehati itu untuk bisa berjalan memikul beban pelebaran kerajaan Allah semacam ini. Nah, yang menarik di sini, Yesus katakan, pikulah kuk dan belajarlah kepadaku. Jadi belajar kepada Yesus. Dan Yesus katakan, karena apa belajar kepada aku? Di sini dikatakan bahwa karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut dan rendah hati adalah dua istilah yang pada dasarnya sama. Jadi ini menunjukkan bahwa sikap itu penting di dalam menanggung pekerjaan atau tanggung jawab yang berat semacam ini. Jadi Yesus sudah punya itu, yaitu Dia rendah hati, Dia lemah lembut. Artinya ini berarti satu sikap yang menerima dengan sukacita tanggung jawab yang besar itu dan mempunyai kesediaan untuk melakukannya dengan sukacita, dan meskipun merasakan ada keterbatasan-keterbatasan dalam diri, tetapi ia melihat keterbatasan itu sebagai satu anugerah untuk menggunakannya sebisa mungkin untuk melakukan. Toh nanti energi itu akan terus ditambahkan oleh Tuhan sendiri untuk menanggung pekerjaan itu. Jadi, kerendahan hati atau lemah lembut dan kerendahan hati adalah satu sikap menerima, sikap sukacita, sikap yang siap sedia untuk melakukan semua itu walaupun sadar akan keterbatasan yang ada. Nah, inilah yang Yesus katakan, belajarlah hal itu dari Yesus. Nah, sebuah beban, sebenarnya di mana letak beban itu? Ya, kalau kita berpikir secara rohani ini. Jadi, pekerjaan itu akan menjadi berat, akan menjadi sangat berat dan tidak terpikulkan lagi kalau kita memiliki satu sikap yang bukan rendah hati, yang bersikap menerima, yang bersikap untuk mau sadar akan tanggung jawab itu dan melakukannya. Jadi semakin sikap ini negatif, semakin terasa beban itu makin lama makin berat. Tetapi semakin positif sikap kita terhadap panggilan dan perintah Tuhan, maka semakin terasa ringan juga pekerjaan itu. Karena seberat-beratnya pekerjaan itu, pelebaran kerajaan Allah ini, semua dapat dilakukan jikalau kita memulai dengan satu sikap yang lemah lembut dan rendah hati seperti Yesus. Karena itu kita harus belajar dari Yesus sendiri. Nah, di sini Yesus katakan bahwa kuk yang kupasang itu menyenangkan. Jadi semua instrumen yang Tuhan berikan untuk kita bekerja, orang-orang murid-murid Yesus ini bekerja bersama-sama, dan itu semua instrumen itu sangat menyenangkan karena membuat orang bisa atau kita bisa menikmati pekerjaan itu dengan baik, dan beban akan terasa ringan. Oleh karena apa? Sudah belajar dari Yesus tentang sikap lemah lembut dan rendah hati untuk menerima panggilan yang mulia, menerima perintah yang mulia untuk melakukan pekerjaan pelebaran kerajaan Allah, supaya semakin hari dunia semakin mengenal siapa Yesus dan mendatang untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikianlah. Dan saya berdoa dan saya berharap agar ada sentuhan surgawi yang Anda terima pada hari ini melalui perenungan ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan saya harus undur diri sampai kita bertemu lagi pada episode berikutnya. Get your message, have a good day, and see you next time.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.